Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan. Hari ini edisi hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Firman Tuhan berdasarkan kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 11 sampai 16 dengan perikop istana dan rumah tangga Daud. Secara khusus menjadi dasar yang pertama dari nas firman Tuhan ini, saya mengambil dari ayat yang ke-12. Selebihnya silahkan Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan menyimak dari keseluruhan isi perikop ini. Dalam ayat 12 mengatakan, "Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya." Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jikalau Tuhan telah memilih dan menetapkan seseorang untuk suatu misi atau tugas sesuai yang dikehendakinya, pastilah akan nyata terlihat bagaimana kuasa pertolongan, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan bersama dengan orang tersebut. Demikian pula yang dapat kita lihat dan pelajari dari kisah Daud yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, inilah yang pertama kita bisa lihat dari kisah Daud lewat nas hari ini. Tanda penyertaan dan pertolongan Tuhan yang membuat makin jelas bahwa Daud adalah pilihannya, yaitu dengan makin besar kuasa dan pengaruh Daud di tengah-tengah orang Israel, bahkan juga di antara bangsa-bangsa di sekitarnya. Dalam ayat yang ke-10 dan 11 mengatakan, "Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya." Dan disinggung tentang Hiram, raja negeri Tirus, yang mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Hiram, raja negeri Tirus, adalah dari bangsa lain. Namun oleh karena penyertaan dan bukti dari pilihan Tuhan, bangsa-bangsa lain pun mendukung, menghormati akan kedudukan Daud sebagai raja dan mendukung Daud sebagai raja. Tidak hanya itu, sesuai nas firman Tuhan saat ini diperlihatkan kepada kita, selain dukungan dari bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya akan kedudukan Daud sebagai raja, Tuhan juga melakukan hal yang lain di mana Tuhan memberkati Daud baik dalam membangun istana pun juga dalam kehidupan rumah tangganya, di mana dia dikaruniai beberapa orang anak sebagaimana yang dicatat dalam ayat yang ke-13 dan seterusnya. Itulah bagian-bagian yang secara kasat mata, secara jasmani kita bisa melihat karunia, bukti, penyertaan, perlindungan, kemurahan Tuhan bagi orang-orang yang dipilihnya. Secara khusus Daud sebagai orang pilihannya yang menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud dan martabat pemerintahannya yang makin terangkat juga tidak lepas dari dan oleh karena Tuhan mengasihi atau menyayangi umat Israel. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Walaupun bangsa ini sering memberontak atau terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, tapi Tuhan mengasihi mereka dan memberkati mereka. Ketika Daud diangkat menjadi raja,
untuk bangsa Israel itu tidak hanya karena atau untuk segala sesuatu berkenaan dengan Daud secara pribadi, tapi karena Tuhan ingin melakukan atau memberikan yang terbaik untuk umat kesayangannya. Tuhan ingin mengangkat harkat dan martabat umatnya di antara bangsa-bangsa di sekitarnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja atau menjadi seorang pemimpin negara. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, yaitu pilihan menjadi umat atau bangsa kesayangannya. Kita semua orang percaya adalah umat pilihan Tuhan. Sebagai umat pilihannya, yakinlah bahwa Ia menyertai, Ia melindungi, Ia memelihara, dan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Bahkan sekalipun kita ini hina, sekalipun kita ini sering sekali hidup tidak sesuai dengan kehendaknya. Tapi satu hal kita harus percaya, syukuri, dan imani bahwa sebagai umat Tuhan, kita adalah pilihannya. Baik buruknya keadaan kita, Tuhan pasti menyayangi kita. Bahkan karena kasih-Nya yang besar, Ia akan mengangkat harkat dan martabat kita di antara bangsa-bangsa. Barangkali itu yang bisa menjadi pembelajaran iman, pokok perenungan kita dari kisah Daud dan rumah tangganya yang dikenan oleh Tuhan. Dan biarlah ini senantiasa dapat kita syukuri sebagai bagian dari umat Tuhan, pilihannya yang disayangi dan dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu hati bersama dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh menyampaikan, mendengar, dan belajar dari firman Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Dan sebagai umat pilihan Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan akan terus menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati kami. Bahkan sebagai umat pilihan Tuhan, harkat dan martabat kami telah diangkat dan ditinggikan di antara segala suku bangsa di bumi ini. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kuatkan iman dan harapan kami dalam mengiringi Engkau Tuhan, sekalipun ada banyak permasalahan, pergumulan dalam hidup ini. Sekalipun kami juga memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, namun kami percaya kami adalah umat pilihan Tuhan yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar hari ini. Dan beri kami hikmat pengertian untuk memahami firman Tuhan, mengimani dan memberlakukan dalam hidup kami. Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun kami, membimbing, memperlengkapi kami menuju keselamatan oleh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.